Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil quddusis salam, al-mutafarridu bil 'azamati wal baqa'i wad dawam, al-muntazih anin naqa'isi wa musyabahatil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, hassana bi syari'atin samiyatil ahkam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh, sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sidqin la yuram. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi ma ta'aqaba al-layali wal ayyami wal a'wam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari wal'iyadzu billah. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, tidak ada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan yang kita senangi, dalam keadaan yang kita harapkan, kecuali adalah kalimat pujian dan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan dalam keadaan yang kita tidak pernah membayangkan sebelumnya, dalam keadaan yang sangat susah dan sulit, tetap kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Maka semoga dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, dengan bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah yang akan datang ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk kita syukuri. Yang dengannya kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala karena kembali diberikan umur, kesempatan untuk berjumpa dengan tamu yang agung, untuk berjumpa dengan musim kebaikan. Di dalamnya kita insya Allah bisa merubah dan mendidik jiwa ini menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Sebagaimana dalam ayat yang sangat populer, ayat 183 dari surah Al-Baqarah, ayat yang kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adanya puasa, adanya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai bulan yang baik, bulan di dalamnya diwajibkan puasa agar kita semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Namun kita tidak pungkiri kenyataan yang ada, fakta di lapangan yang kita saksikan dan kita rasakan, begitu banyak dari kaum muslimin, begitu banyak dari umat manusia, umat Muhammad alaihi salatu wassalam, yang dalam menyambut bulan suci Ramadan, alhamdulillah sangat gembira, sangat senang. Walaupun mungkin untuk tahun ini agak sedikit berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Namun secara umum, seluruh kaum muslimin dimanapun berada sangat senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Namun
kita tidak pungkiri sebagaimana kita sebutkan, ada saja beberapa dari orang-orang yang mungkin kurang ilmu atau kurang mendalami makna dari Ramadan itu sendiri, sehingga baru di awal-awal Ramadan sudah menjadi orang-orang yang gugur. Al-mutasaqitun, orang-orang yang sudah mulai malas, orang-orang yang sudah tidak ada lagi semangat untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, padahal baru berjalan beberapa hari. Ada yang baru 10 hari sudah tidak sanggup, ada yang 15 hari. Maka para hadirin dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Di sana ada orang-orang juga yang disebut sebagai finalis, sebagai orang-orang yang berjuang sampai di tetes terakhir. Orang-orang yang menjadikan Ramadan sebagai momentum terbaik dalam merubah jiwa dan diri mereka. Mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai finalis Ramadan. Orang-orang yang ats-tsabitun, yang tetap sabat, tetap berada pada posisi kekuatan semangat beribadah yang tidak berubah, bahkan jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Karena mereka paham, mereka memahami, dan mereka mengerti dan sadar dan mengilmui bahwasanya Allah yang disembah di bulan Ramadan, Allah yang disembah di bulan Sya'ban, Dia juga yang disembah setelah bulan Ramadan dan bulan Sya'ban. Sehingga mereka adalah orang yang tetap menjadi finalis. Allah yang mereka sembah di 10 awal Ramadan, itu juga yang disembah di 10 kedua dan di 10 terakhir. Sehingga semangat mereka beribadah tidak pernah berkurang. Semangat mereka melaksanakan amaliyah Ramadan, keutamaan Ramadan yang dia telah ketahui tidak pernah luntur, tidak pernah berkurang sedikit pun semangatnya untuk tetap mengamalkannya, walaupun mungkin tetangga-tetangganya, walaupun mungkin orang-orang yang dia kenal sudah mulai berguguran, sudah mulai bermalas-malasan, sudah mulai menyiapkan untuk Lebaran dan seterusnya, tapi dia masih lebih fokus untuk memanfaatkan sisa-sisa dari Ramadan sebagai kesempatan untuk memperbanyak ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, dalam sesi ini insya Allah kita akan mengkaji bersama, belajar bersama tentang sifat-sifat dan bagaimana menjadi orang yang disebut sebagai finalis Ramadan. Orang yang tetap bersemangat menjalankan ibadah sampai titik terakhir dari bulan suci Ramadan dan bahkan setelah bulan Ramadan berlalu. Sebagaimana sebagian ulama kita mengatakan, bi'sal abdu man la ya'rifu rabbahu illa fi Ramadan. Seburuk-buruk hamba yang tidak pernah tahu dan tidak mengenal Rabbnya kecuali hanya di bulan Ramadan. Artinya orang yang finalis, dia akan kenal Allah di luar Ramadan, sebelum Ramadan, di saat Ramadan, dan setelah Ramadan berlalu, dia tetap sangat kenal dengan Rabbnya sehingga ibadahnya tidak pernah berkurang. Beberapa sifat dan ciri khas orang yang disebut sebagai finalis Ramadan. Yang pertama dan yang paling utama tentunya adalah orang yang telah melakukan persiapan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Orang yang tidak mengerti dan tidak paham akan kebesaran dan kemuliaan bulan Ramadan ini, mungkin dia akan menganggap biasa saja. Ini adalah putaran waktu yang apabila tiba waktunya maka tibalah saatnya, tibalah Ramadan. Orang-orang yang seperti ini biasanya di pertengahan, bahkan mungkin masih di awal-awal, dia sudah akan mulai berguguran. Karena tidak ada persiapan. Persiapan apa yang kita maksud di sini? Apakah sama seperti persiapan menyambut ketika tamu besar dari luar, atau orang-orang yang diagungkan, orang-orang yang dihormati,
Ketika ingin datang ke kampus kita, ke rumah kita, ke kampung kita adakan persiapan yang sangat matang. Mulai rumput-rumput ditata, kebersihan dijaga, dan seterusnya. Tapi Ramadan dalam menyambutnya, persiapan yang dimaksud bukan dengan cara seperti itu. Menyambut Ramadan, persiapan yang dimaksudkan adalah membiasakan diri untuk melakukan kebaikan yang akan dilakukan di bulan suci Ramadan. Karena orang yang tidak memiliki persiapan, tidak memiliki kebiasaan baik sebelum datangnya bulan Ramadan, ini dikhawatirkan sama seperti orang-orang munafik yang ketika tidak melakukan persiapan untuk berangkat ke perang Tabuk, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menceritakan kepada kita keadaan mereka sebagaimana dalam surah Al-Anfal di ayat 46. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah, walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin." Seandainya memang mereka mau keluar bersama dengan kaum muslimin pada perang Tabuk, la'addu lahu 'uddah, harusnya jauh sebelum hari H dia sudah siapkan dirinya. Dia sudah siapkan kudanya, sudah siapkan berapa keluarganya yang tidak berangkat, berapa anaknya, istrinya. Bekal-bekal yang sudah ada sudah disiapkan untuk perjalanan yang cukup jauh. Berapa hari ke sana, berapa hari kembali, itu sudah harus disiapkan jauh hari sebelum hari H-nya tiba. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah. Seharusnya seorang muslim kalau ingin menjadi finalis dan pemenang dalam bulan suci Ramadan, jauh sebelum hari H, jauh sebelum Ramadan tiba, dia sudah mempersiapkan dirinya dengan cara membiasakan diri untuk melakukan sesuatu yang akan dilakukan di bulan suci Ramadan. Orang yang tidak pernah puasa di luar atau sebelum Ramadan tiba, tidak terbiasa menahan lapar, masuk Ramadan, ini akan menjadi sangat berat baginya. Mungkin ia mampu menahan lapar dan dahaga dari pagi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tapi mungkin tidak ada kegiatan yang bisa dia lakukan. Karena tidak terbiasa menahan lapar. Tidak terbiasa berpuasa, baik di bulan Sya'ban ataupun di bulan Rajab dan bulan-bulan sebelumnya. Tidak ada puasa Senin Kamisnya. Tidak ada puasa 3 hari di setiap bulannya, atau yang biasa disebut dengan Ayyamul Bid. Maka ini persiapan. Ingin menjadi finalis Ramadan, siapkan diri dari sekarang. Masih ada beberapa kesempatan, masih ada beberapa hari yang Allah berikan kepada kita. Mari biasakan untuk melakukan apa yang akan kita kira-kira lakukan di bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Kita mungkin pernah mendengarkan bagaimana Idris Asy-Syafi'i, Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, yang mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang kami muliakan, hal ini tidak akan terjadi kecuali ada latihan sebelumnya, ada kebiasaan sebelumnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara amalan yang perlu untuk kita biasakan sebelum Ramadan tiba, sehingga saat Ramadan tiba kita sudah terbiasa melakukan itu, adalah membaca Al-Quran. Kalau kita menginginkan dan berusaha untuk khatam berkali-kali di dalam Ramadan, khatam Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, maka biasakan mengaji dan memperlancar bacaan sebelum Ramadan tiba. Karena kalau baru Ramadan, di saat Ramadan baru tiba, baru mau membaca Al-Quran, maka akan terbata-bata. Dan juga kalau tidak terbiasa untuk membaca Al-Quran sebelum Ramadan tiba, maka saat Ramadan banyak kendala. Dia mungkin lapar, dia mungkin lelah, dan banyak kegiatan yang lainnya. Walaupun dari sisi ruhiyah ada semangat karena ini adalah bulan suci Ramadan, tapi bagi orang yang tidak memiliki kebiasaan membaca Al-Quran berhalaman-halaman atau bahkan berjuz-juz, maka ini akan berat. Maka mari biasakan
untuk melakukan kebiasaan baik di luar Ramadan sebelum Ramadan itu tiba. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, sifat orang yang akan menjadi finalis dan orang yang akan beruntung menjadi pemenang, mendapatkan gelar orang yang bertakwa sebagaimana tujuan puasa itu dilaksanakan, yaitu orang-orang bertakwa, maka persiapan dalam menyambut bulan suci Ramadan, persiapan yang sudah matang, ini adalah ciri khas utamanya. Sebagaimana yang kita sebutkan dari awal, persiapan yang kita maksudkan adalah bagaimana membiasakan diri dalam melaksanakan kebaikan. Membaca Al-Quran adalah suatu kegiatan, suatu amalan ibadah bagi sebagian orang adalah berat. Karena dia harus duduk, dia harus meninggalkan kegiatan yang lainnya. Dan ini kalau tidak karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena adanya keterbiasaan di luar bulan suci Ramadan, maka dia akan berat untuk membaca dan bahkan mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan suci Ramadan. Maka dalam kisah-kisah yang sangat unik yang kita dengarkan dalam sejarah-sejarah yang dituliskan oleh para ulama kita, seperti Imam Syafi'i yang mengkhatamkan Al-Quran 60 kali selama bulan Ramadan. Semua ini disebabkan karena keterbiasaan. Apalagi beliau memang mengkhatamkannya di dhahril ghaib, artinya tanpa melihat mushaf. Maka bagi para penghafal Al-Quran, ini pesan kepada para penghafal Al-Quran dan kepada para santri-santri penghafal Al-Quran, bulan Sya'ban adalah bulan untuk murojaah dan memperbaiki hafalan. Sehingga di bulan Ramadan nanti tiba adalah bulan memperbanyak dan murojaah terus Al-Quran. Dan tidak lagi menghadapi hal-hal yang mungkin selama ini kita hadapi. Bacaan yang atau hafalan yang masih tersendat, ada yang sering salah. Ini semuanya kita sudah selesaikan di bulan Sya'ban, sehingga bulan Ramadan adalah betul-betul ruh Al-Quran sudah ada di dalam jiwa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nama di antara nama Al-Quran adalah ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kami wahyukan ruh kepadamu wahai Muhammad. Yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Ini yang pertama yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ingin menjadi finalis dari bulan suci Ramadan. Persiapan yang matang. Persiapan yang cukup. Dan persiapan yang kita maksud tentunya adalah membiasakan diri melakukan kebaikan. Yang kedua adalah persiapan yang kita maksudkan adalah mengilmui, memahami apa yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ilmu-ilmu syar'i yang berkaitan tentang puasa, tentang keutamaan puasa, keutamaan ibadah khusus yang dilaksanakan di dalam bulan suci Ramadan. Seperti qiyamul lail, salatul tarawih. Dari suatu sisi adalah amalan yang mungkin dilakukan di luar Ramadan, tetapi secara khusus Ramadan, Rasulullah SAW menyebutnya dalam sabda beliau yang sangat mulia, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat malam di bulan suci Ramadan karena menginginkan pahala yang didasari atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala yang didapatkan adalah Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Para pemirsa dimanapun berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang kita maksudkan dalam persiapan dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah segala sesuatu yang bisa memalingkan kita atau bahkan mengurangi konsentrasi kita di bulan suci Ramadan, kita selesaikan sebelum Ramadan itu tiba. Makanya sebahagian para ulama kita itu 6 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka sudah berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar
pertemukan dengan bulan suci Ramadan. Dan bukan sekedar berharap begitu saja, tapi sudah sekian banyak telah dilakukan. Bahkan sebahagian sudah mempersiapkan selama bulan suci Ramadan bekal-bekal yang sifatnya duniawi, sehingga di bulan Ramadan tidak lagi keluar, ya, memperbanyak harta dan seterusnya. Justru sebahagian dari kaum muslimin di beberapa negara, bulan Ramadan adalah bulan untuk mengeluarkan dan menghabiskan segala yang dimilikinya dari dunia ini. Jadi setahun dia mengumpulkan semuanya di bulan Ramadan, karena ini adalah bulan sedekah, bulan berbagi dan seterusnya, sehingga mereka telah menyiapkan segalanya untuk bisa diberikan dan dibagikan dan disedekahkan di bulan suci Ramadan. Ini diantara persiapan yang perlu kita lakukan kalau ingin menjadi orang yang finalis Ramadan. Yaitu yang ketiga tadi adalah segala sesuatu yang bisa mengurangi konsentrasi kita di bulan Ramadan, kita selesaikan sebelum Ramadan tiba. Segala sesuatu yang mungkin memalingkan kita dari membaca Al-Quran, memalingkan kita dari i'tikaf, memalingkan kita dari ibadah-ibadah lainnya, kita selesaikan semua sebelum Ramadan. Maka para ulama kita dahulu, sebelum Ramadan tiba, halaqat, kajian-kajian, bahkan termasuk kajian hadis, kajian-kajian fikih, dan ilmu-ilmu Islam yang lainnya yang memiliki keutamaan dalam menuntutnya dan mempelajarinya, mereka semua liburkan karena ingin lebih fokus kepada bulan suci Ramadan, terlebih tentang masalah Al-Quranul Karim. Makanya para jamaah sekalian, para pemirsa, segala sesuatu yang bisa diselesaikan sebelum Ramadan, mari kita selesaikan. Pekerjaan-pekerjaan jangan ditunda sampai Ramadan. Selesaikan semua sebelum Ramadan tiba, sehingga ketika Ramadan tiba, kita betul-betul hanya fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama di masa sekarang ini yang mungkin cukup berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya virus corona, dari satu sisi ini adalah musibah bagi kita. Ini adalah kendala bagi sebahagian kita, karena mungkin tidak akan sholat tarawih bersama, tidak bisa berbuka bersama dan yang lainnya. Tapi seorang muslim selalu menjadikan kendala sebagai peluang untuk ibadah yang lainnya. Menjadikan rintangan, tantangan, dan hambatan yang mungkin dirasakan dan ada di hadapan mereka, dia jadikan itu sebagai peluang untuk ibadah yang lain. Dilarang keluar rumah, dilarang untuk beribadah di masjid, demi memutus mata rantai dari penyebaran virus COVID-19 ini. Dia manfaatkan ini untuk memperbanyak ibadah di dalam rumahnya, dengan menghabiskan segala sesuatunya bersama dengan keluarga dan Al-Quran, dan membina anak-anak, istri dan semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, pada poin sebelumnya telah kita sebutkan ciri khas orang yang akan menjadi finalis bulan Ramadan adalah mempersiapkan dengan matang dalam menyambut bulan suci Ramadan. Maka poin yang kedua adalah ketika Ramadan itu tiba. Jadi tadi sudah kita sebutkan bagaimana persiapannya, apa yang harus dia lakukan sebelum Ramadan tiba. Nah, saat Ramadan tiba, ciri khas itu muncul, yaitu semakin giat dalam beribadah. Apa yang telah dia lakukan sebelum Ramadan tiba, sekarang saatnya untuk tancap gas. Sekarang saatnya untuk lebih menambah volume dari apa yang telah dia lakukan sebelum Ramadan. Selama ini mungkin di bulan Sya'ban dia bisa membaca Al-Quran 1 juz 1 hari, maka ketika Ramadan tiba tidak lagi 1 juz, bahkan bisa berkali-kali lipat. Maka ciri khas orang yang menjadi finalis adalah semakin bertambah semangatnya, semakin giat ketika Ramadan sudah tiba daripada sebelumnya. Mungkin sedekahnya yang selama ini dia terbiasa melakukan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, bulan Ramadan tiba,
sebagaimana yang kita sebutkan dalam poin pertama, dia memang sudah mengumpulkan sebahagian besar hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah di bulan suci Ramadan. Maka semakin dan semangat ibadahnya itu semakin muncul saat Ramadan tiba. Terutama ketika 10 terakhir. Namun 10 terakhir ini insya Allah kita akan sebutkan di sesi terakhir nanti bagaimana seorang muslim dan bagaimana seorang finalis dalam 10 terakhir bulan suci Ramadan. Tapi secara umum, ciri khas orang yang menjadi finalis Ramadan adalah mulai dari awal Ramadan dia sudah semangat. Dan semangatnya itu tidak pernah terputus. Karena sudah ada persiapan sebelumnya, sudah ada keterbiasaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Pepatah Arab mengatakan, "Man kanat bidayatuhu muhriqah, kanat nihayatuhu musyriqah." Siapa dari start dia sudah memiliki semangat yang kuat, semangat juang yang sangat tinggi, maka insya Allah akhirnya dia akan cemerlang. Akhirnya dia akan menjadi orang finalis. Tentunya kembali lagi seperti yang sebelumnya kita sebutkan, persiapan yang telah matang. Maka poin ini adalah bagaimana dia semakin giat, semakin semangat dan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Terutama ibadah-ibadah yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan secara langsung. Puasa. Puasa yang diinginkan dan diharapkan darinya adalah bukan sekedar puasa yang hanya menahan lapar, yang hanya menahan haus, menahan nafsu, tidak berhubungan dengan suami istri, atau hal-hal yang berkaitan dengannya. Tetapi puasanya itu membuat dia terhindar dari segala sesuatu yang bisa merugikannya di dunia ataupun di akhirat kelak nanti. Dia menghabiskan waktunya di bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita dengarkan selama ini, bahwasanya ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Maka dengan alasan itu, dengan ilmu yang dimilikinya bahwasanya Allah melipat gandakan pahala yang dilakukan di bulan suci Ramadan, maka dia pun semangat untuk melakukan ibadah. Sebagaimana yang manusia lakukan saat musim tertentu, saat keadaan tertentu, ada sesuatu yang banyak diinginkan oleh manusia dan dia bisa meraih keuntungan yang berkali-kali lipat, maka dia akan semangat. Seperti misalnya saat musim durian, saat musim langsat, saat musim rambutan. Kita saksikan dan kita lihat para penjual di sepanjang jalan. Hampir 24 jam mereka jualan. Karena ini adalah musim yang tidak datang setiap saat. Mungkin hanya sekali dalam setahun dan hanya beberapa hari. Dan ini adalah momen untuk meraih dan meraup keuntungan yang sangat besar. Dan semangat mereka sangat tinggi. Maka sebaiknya sebagai seorang muslim yang ingin juga mendapatkan pahala yang sangat besar, ingin menjadi finalis Ramadan, dia paham betul Ramadan ini hanya sekali dalam setahun. Dan tidak ada jaminan untuk dia bisa bertemu di Ramadan yang akan datang. Karena begitu banyak orang-orang yang Ramadan tahun lalu masih sama-sama kita sholat tarawih, masih sama-sama kita berbuka, masih sama-sama kita melakukan amalia Ramadan lainnya. Tapi tahun ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, karena kita belum ada jaminan bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Olehnya finalis yang akan menjadi finalis Ramadan adalah memanfaatkan Ramadan ini sebagai momen untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi semangatnya, karena boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir baginya. Kemudian yang ketiga, ciri khas orang yang menjadi finalis Ramadan, para pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah telah memprogramkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di bulan suci Ramadan.
Walaupun ini kembali ada hubungannya dengan persiapan, tapi saya secara pribadi mengkhususkan penyebutannya karena ini sangat penting. Kita dalam menjalani bulan suci Ramadan ini jangan asal begitu saja, berlalu begitu saja, lewat satu hari Ramadan berlalu, 2 Ramadan berlalu, yang kemudian dihitung, ditunggu kapan masuk 10 kedua, kemudian kapan masuk 10 ketiga, ya setelahnya yang ditunggu adalah kapan lebaran dan seterusnya. Ramadan harusnya dia adalah merupakan bulan yang di dalamnya banyak kegiatan, yang di dalamnya banyak bernamij, banyak hal-hal yang telah diprogramkan sebelumnya. Ada program mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali, program daurah Al-Quran misalnya bagi yang ingin menghafal Al-Quran, program iftar jama'i. Ya walaupun mungkin untuk tahun ini agak sedikit berbeda, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengangkat bala wabah ini dari umat Islam dan dari umat manusia secara keseluruhan, sehingga kita bisa lebih leluasa dalam menjalankan syariat yang mulia ini, ibadah Ramadan. Namun bagaimanapun keadaan itu, kita tetap harus memprogramkan kegiatan-kegiatan amalia Ramadan yang akan kita lakukan. Iftar, mungkin iftar tapi bukan lagi iftar jama'i karena kondisi yang ada, tetapi fadilah keutamaan memberikan buka puasa berjamaah ataupun sendiri-sendiri tetap sama, karena yang dihitung adalah usaha kita, niat kita. Boleh jadi sebahagian orang melihat dari nilainya, sekian rupiah yang dia sedekahkan dalam iftar, tapi yang terpenting dalam hal ini adalah keikhlasan dan manfaat yang dia bisa berikan kepada orang lain. Maka sebagian ulama kita memberikan pepatah atau kaidah al-ajru ala qadril masyaqqah. Ini sebagian yang sering kita dengarkan. Pahala itu tergantung dari susahnya kita melakukan kebaikan tersebut atau sesuai dengan rintangan yang kita hadapi. Namun sebagian yang lainnya mengatakan al-ajru ala qadril manfaah. Pahala itu tergantung bagaimana manfaat yang bisa didapatkan darinya. Jadi bukan sekedar susahnya, payahnya untuk melakukan kebaikan, tapi juga manfaatnya. Karena terkadang ada ibadah atau ada kebaikan yang cukup susah, tapi ternyata manfaatnya sedikit. Maka ini seorang muslim sudah harus memprogramkan, kira-kira di dalam Ramadan tahun ini dengan kondisi keadaan kita seperti ini, apa amalan yang paling baik untuk kita lakukan supaya tetap menjadi finalis Ramadan. Maka dari sekarang kita sudah memprogramkan, baik itu khataman Al-Qur'annya. Kalau kita ingin mengkhatamkan Al-Quran 1 kali saja dalam Ramadan, berarti 1 hari 1 juz. Ingin mengkhatamkan 2 kali, berarti 1 hari 2 juz. Ingin mengkhatamkan 3 kali, berarti 1 hari 3 juz. Wahalum majarrah. Dan begitu seterusnya. Dan ini perlu diprogramkan. Kalau mau mengkhatamkan 3 kali, 5 kali, maka sudah harus pasang program. Mulai dari bangun tidur, sebelum sahur, harusnya sudah ada waktu untuk membaca Al-Quran, untuk qiyamul lail misalnya, bersama dengan keluarga, atau sekedar menghafal Al-Quran. Kemudian sahur, ba'da subuh, jangan biasakan tidur. Ini adalah waktu untuk baik menghafal Al-Quran, muraja Al-Quran. Setelah itu mungkin ada istirahat atau ada kegiatan yang lainnya. Kemudian di jam tertentu, jam 9, jam 10, kembali lagi baca Quran, supaya terprogram. Maka dari sekarang, mari kita sama-sama melihat kemampuan kita dan kemudian memasang program, memprogramkan dalam Ramadan kita kali ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang ada ini. Ini yang perlu untuk kita pahami bersama tentang persiapan dalam menjadi orang finalis di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir dalam masalah bagaimana ciri khas orang finalis Ramadan adalah meminta dan memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ruh kita, jasad kita, kemampuan kita terbatas. Dan bahkan terkadang kita menginginkan sesuatu, jasad tidak mampu, atau bahkan ruh juga tidak mampu. Yang menggerakkan semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka minta dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan,
diberikan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan amal kebaikan di bulan Ramadan. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan hati dan ibadah-ibadah lainnya. Al-Quran menyebutkan ayat doa di antara deretan pertengahan pembahasan puasa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Kemudian di ayat 184 Allah sebutkan tentang orang yang tidak bisa berpuasa. Ayat 185 Allah khususkan atau sebutkan secara khusus syahrul Ramadan. Kemudian ayat 187 Allah sebutkan tentang hal-hal yang boleh dilakukan di bulan suci Ramadan di malam harinya. Nah, di antara ayat-ayat ini 183, 184, 185, kemudian 187 ini berkaitan dengan Ramadan. Kemudian 186 tidak ada kaitannya dengan Ramadan secara khusus. Dia berkaitan dengan ayat doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Yang menunjukkan ada keterikatan dan keterkaitan antara doa dan Ramadan. Doa dan puasa. Maka mari memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan, agar diberikan kemampuan, dan agar Allah mensucikan hati ini sebelum Ramadan itu tiba. Karena kita pahami bersama, seseorang melakukan ibadah atau meninggalkan ibadah bukan karena dia malas semata, bukan karena fisiknya lemah semata, tapi juga karena pengaruh dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kita dapatkan orang yang memiliki fisik yang sangat kuat, kesempatan yang banyak, finansial yang cukup, tapi tidak bisa melakukan ibadah yang terkadang tidak terlalu membutuhkan biaya yang besar, tidak membutuhkan tenaga fisik yang cukup, tetapi hanya membutuhkan dorongan iman. Begitu banyak kita dapatkan orang-orang masih muda, fisiknya kuat, tapi tidak bisa bangun malam, tidak bisa melaksanakan sholat witir, walaupun hanya 1 rakaat, dan tidak usah panjang-panjang bacanya, hanya untuk membaca qul huwallahu ahad saja dia tidak mampu. Kenapa? Tidak ada taufik dan tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita sebutkan dari awal tadi sampai sekarang ini, kalau tidak ada taufik dan hidayah dari Allah, maka berat untuk kita bisa melaksanakan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Maka mintalah kepada Zat yang membolak-balikkan hati. Karena kekuatan kita melaksanakan ibadah bukan tergantung pada kekuatan fisik, tapi ini adalah tergantung bagaimana hidayah Allah menyentuh hati kita. Begitu banyak orang yang sudah tua, yang kemampuan berdirinya mungkin tidak sanggup lagi bertahan lama, gemetar ketika berdiri, tapi ketika sholat malam, semua itu dia lalui. Puasa dia bisa lakukan. Dan sebaliknya begitu banyak yang kita saksikan saat berjaga, misalnya menjaga perbatasan, misalnya keamanan tertentu, misalnya bisa berdiri berjam-jam, tapi untuk sholat malam, sholat tarwih, walaupun hanya 5 menit, itu dianggap sudah terlalu lama. Maka para jamaah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun usaha kita untuk menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik bagi kita, kalau tidak ada taufik dan hidayah dari Allah, maka itu berat. Maka mintalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan ruh kepada kita untuk bisa melaksanakan Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, yang telah kita sebutkan sebelumnya adalah bagaimana seorang finalis sebelum Ramadan tiba, kemudian bagaimana seorang finalis saat Ramadan tiba. Sekarang sesi terakhir dari pertemuan kita kali ini adalah bagaimana sifat seorang finalis Ramadan ketika berada di penghujung Ramadan, di 10 terakhir Ramadan. Apa ciri khas mereka dan bagaimana dan apa yang mereka lakukan sehingga betul-betul menjadi finalis, betul-betul menjadi orang yang paling bertahan sampai pada titik terakhir dalam perjuangan dan dalam musabaqah fil khairat di bulan suci Ramadan. Karena ini adalah perintah dari Allah. Fastabiqul khairat,
perintah dari Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dan ayat-ayat yang lainnya. Maka finalis Ramadan terutama di 10 terakhir itu sangat nampak dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kalau kita sebutkan sebelumnya dia semangat membaca Al-Quran, dia semangat melakukan ibadah ini dan seterusnya, maka di 10 terakhir semangatnya jauh lebih besar daripada hari-hari sebelumnya. Dan beginilah seharusnya seorang muslim. Dan ini satu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan akhir dari amalan itu adalah sebagai penentu. Kalau kita selama ini sering mendengarkan hadis innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung pada niatnya. Ingat, ada hadis yang lain yang juga hampir mirip, mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung pada bagaimana akhirnya. Maka finalis Ramadan, di saat semakin berakhirnya dan akan berlalunya Ramadan ini, dia mengeluarkan segala potensi yang dimilikinya. Sebagaimana kuda yang biasa dipakai untuk berpacu, yang dipakai untuk lomba lari, lomba kecepatan, semakin dekat dengan garis finish, maka semakin kuat tenaga yang dikeluarkannya, semua potensi yang dimilikinya dia akan keluarkan. Bahkan kalau perlu, inilah hari terakhirnya, semua yang dimilikinya akan dikeluarkan dan diberikan semua. Maka ini sifat umum bagi finalis Ramadan, yaitu semakin giat dan semua potensi yang dimilikinya dikeluarkan dan tidak ada lagi yang disisakan. Karena dia ingin menjadi orang yang paling terdepan, menjadi finalis Ramadan. Secara khusus yang dia lakukan adalah ahya lailah. Kalau dari awal Ramadan sampai 20 Ramadan dia salat tarawih, kemudian tidur, kemudian mungkin di akhir malam dia sempat bangun sebelum sahur dan seterusnya, maka di 10 terakhir waktu tidurnya sudah sangat berkurang. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hal yang sama. Sebagaimana diceritakan oleh istri-istri beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, aiqadha ahlah, syadda mi'zarah, wa aiqadha ahlah, wa ahya laila kullah. Ada 3 hal yang beliau lakukan ketika 10 terakhir itu tiba. Dia syadda mi'zarah sebagai simbol mengikat pinggang atau mengeratkan pinggang sebagai simbol akan semakin beribadah, semakin tidak lagi tidur, tidak lagi melakukan hal-hal yang mengistirahatkan jasad. Tapi disinilah intinya, jasad harus diletihkan. Dan insya Allah bisa dilakukan karena sudah ada persiapan sebelumnya dan sudah ada latihan sebelumnya. Yang kedua, ini adalah ibadah yang juga melibatkan keluarga, sehingga dia harus bangunkan istri dan anak-anaknya untuk menghidupkan malam-malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga adalah menghidupkan malamnya dengan ibadah, dengan baca Quran, dengan sholat, dengan zikir, dengan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya. Ini di antara amalan finalis Ramadan ketika 10 terakhir Ramadan. Selanjutnya, yataharra Lailatul Qadar. Dia akan mencari Lailatul Qadar. Sebagaimana kita pahami bersama bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia, jauh lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Ibadah yang kita lakukan di malam itu, yang ketika bertepatan dengan bulan, dengan Lailatul Qadar, maka amalan yang dilakukan pada malam itu jauh lebih baik jika amalan itu dilakukan berulang-ulang setiap hari, setiap malam selama 83 tahun atau 1000 bulan. Ayat yang dibaca pada malam itu yang bertepatan terjadinya bulan Lailatul Qadar, misalnya dia membaca hanya 1 halaman saja,
pada malam Lailatul Qadar, maka itu jauh lebih baik daripada dia membaca satu halaman setiap malam selama 83 tahun. Ketika dia bersedekah 10.000 rupiah pada malam itu, di saat malam Lailatul Qadar tiba, maka itu jauh lebih baik daripada dia berinfak 10.000 setiap malam selama 83 tahun. Selama 1000 bulan. Maka finalis Ramadan ketika 10 terakhir semakin melakukan banyak ibadah. Apatah lagi karena syariat kita tidak menjelaskan secara detail kapan terjadinya Lailatul Qadar. Walaupun kita pahami ada sebagian ulama yang menentukan malam Lailatul Qadar itu kapan terjadinya. Secara umum ada yang mengatakan di 10 terakhir, di malam ganjil, bahkan ada yang mengatakan 23, 27 dan seterusnya. Tapi bagi kita sebagai seorang finalis yang sengaja Allah rahasiakan, yang sengaja syariat ini tidak menyebutkan secara jelas, sharih kapan itu terjadi, supaya kita memanfaatkan semua malam-malam, terutama di 10 terakhir dan malam ganjilnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri khas finalis Ramadan. Yang ketiga adalah beriktikaf. Nah, untuk tahun ini, jika wabah ini belum berlalu, jika musibah yang kita rasakan saat ini dengan adanya virus corona ini belum berlalu dan pihak pemerintah ataupun dari MUI belum mengizinkan kita untuk beriktikaf bersama-sama di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cukup dengan niat kita, insya Allah pahala itu sudah sampai, dan kita niatkan iktikaf, berdiam diri di rumah, walaupun tentunya tidak bisa disebutkan sebagai iktikaf yang disebutkan oleh para ulama kita, karena iktikaf dalam pembahasan fikih para ulama kita adalah harus di masjid. Bahkan sebagian mempersyaratkan harus di jami', masjid yang ada Jumat, sehingga dia tidak perlu keluar dan seterusnya. Namun karena keadaan dan kondisi, insya Allah orang yang sudah terbiasa selama Ramadan yang telah lalu terbiasa melakukan iktikaf, dan dari mulai saat ini dia juga sudah meniatkan dan bahkan sudah merencanakan kalau keadaan aman maka dia akan beriktikaf, dan ternyata keadaan tidak aman maka pahalanya sudah sampai. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang sudah berniat keluar berjuang hijrah jalan Allah, tapi ternyata di pertengahan jalan dia meninggal dunia, pahalanya sudah sampai. Dan inilah keutamaan orang yang membiasakan diri untuk berniat baik. Belum dilakukan sudah sampai. Maka iktikaf juga salah satu dari amalan finalis Ramadan. Dan yang terakhir, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, finalis Ramadan sangat yakin bahwasanya apa yang dia lakukan semua itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak dibarengi dengan keikhlasan, jika tidak dibarengi dengan ilmu yang benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama kita menasihatkan kepada kita semua, diambil dari ayat 27 dari surah Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Maka para finalis Ramadan, setelah dia melakukan persiapan dan setelah dia mengeluarkan segala potensi yang dimilikinya saat Ramadan tiba, dan kembali dia semangat itu muncul di saat 10 terakhir dengan semua ibadah yang dilakukannya, namun tetap pada akhirnya dia akan menjadi orang yang selalu berharap Allah menerima semua amal ibadahnya. Karena apalah guna dari apa yang telah kita lakukan dan telah kita sebutkan tadi kalau tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah orang yang lebih tamak amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sekedar menambah amalan itu sendiri. Dan semoga dengan Ramadan ini menjadikan kita orang yang bertakwa, dan dengannya Allah menerima segala amal ibadah kita. Maka sebagian ulama kita mengatakan, seandainya saya tahu
ada satu amal ibadah yang selama ini yang saya lakukan, satu saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu saya lebih cintai daripada dunia dan segala isinya. Bahkan ada yang mengatakan setelah itu saya meninggal saja. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Maka di akhir pertemuan ini kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Jadi bagus untuk mengingat orang biar Allahumma taqabbalna, Allahumma ballighna Ramadan. Dan yang kedua, kita memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan kekuatan ruh supaya kita bisa melaksanakan ibadah yang mulia di bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala yang telah kita lakukan, segala ibadah yang telah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala diterima di sisinya, dan Allah memberikan ganjaran pahala yang setimpal untuk kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa, siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh harapan mendapatkan pahala, maka insya Allah akan diampuni dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita harapkan, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar Anda pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada? Bahagia sekali. Saya Satrio Lambang kembali hadir menyapa Anda dalam program spesial bulan Ramadan. Penataran Suka Ramadan 1441 Hijriah. Insya Allah kita akan mengisi sisa waktu yang ada dengan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Dan di studio sudah hadir narasumber kita yang baru saja menyampaikan materi beliau, finalis Ramadan, Ustadz Saifullah Ansar LC MHI Hafizahullah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair. Hayakumullah. Kami juga berharap kondisi pemirsa dimanapun Anda berada juga dalam kondisi yang sama sebagaimana kami di studio saat ini. Dan kami ingatkan, silakan kirimkan pertanyaan Anda untuk Anda yang mau sharing dengan narasumber kami. Dan jangan putuskan tontonan Anda karena kami akan membagi 3 mushaf Madinah untuk Anda yang beruntung di sore hari ini. Masya Allah. Baik, kita akan langsung dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih, Ustaz. Baik. Pertanyaan pertama dari Betty Selviana Sarikaya di Banggai. Masya Allah. Banggai Laut. Mau tanya Ustaz, bagaimana menjadi finalis Ramadan yang tetap istiqomah melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan dan mempertahankan hingga bulan-bulan berikutnya walau ada di lingkungan orang-orang yang awam, Ustaz? Ya, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Singkatnya mungkin juga, al-akh yang bertanya ini silakan dengarkan dari awal lagi. Ceramah tadi itu kan membahas tentang bagaimana sifat dan bagaimana menjadi orang yang beruntung dan finalis di bulan suci Ramadan. Tapi secara singkat, pertama kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang membolak-balikkan hati dimanapun kita berada. Maka yang paling utama dalam hal ini meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diwajibkan sholat atau membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholat kita, ihdinas shiratal mustaqim, karena memang hidayah itu sangat penting. Sebagaimana yang kita jelaskan dalam video singkat atau video ceramah tadi adalah seseorang tidak bisa mengandalkan fisik semata, tidak bisa mengandalkan lingkungan semata, tapi memang harus ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak yang kita saksikan juga dulu waktu kami kuliah di Madinah, biasa di 10 terakhir Ramadan ke Makkah Al-Mukarramah, kita dapati ada beberapa orang yang menghabiskan waktunya dengan minum-minum kopi saja. Padahal sudah berada di lingkungan yang Masya Allah. Imamnya adalah imam yang sangat terkenal, suaranya yang sangat indah, ada Syekh Sudais, ada Bandar Balela dan Abdurrahman Juhani dan yang lainnya.
di 10 terakhir dengan jumlah jamaah yang sangat banyak, tapi ada saja sebagian orang yang menghabiskan waktunya hanya sekedar minum kopi, ngobrol, dan seterusnya. Maka hidayah yang sangat penting untuk kita minta. Adapun lingkungan memang ada, kita sadar atau tidak sadar ada pengaruhnya. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tadi karena pertanyaannya berada di lingkungan orang awam, kita jadilah seperti kata sebagian orang ikan yang hidup di laut, di air asin, tapi tidak membuat dagingnya keasinan. Artinya walaupun kita berada di sebuah daerah lingkungan yang mungkin bahasanya itu adalah orang awam, ya kita jangan terpengaruh dengan mereka. Kalau perlu kita lah yang mempengaruhi mereka dengan adab kita, dengan akhlak kita, qudwah hasanah yang kita perlihatkan. Nah, semoga itu bisa memberikan pengaruh kepada mereka. Dan yang ketiga, tentunya dalam hal ini selalu konsultasi dengan asatidah, dengan ustadz-ustadz untuk penguatan-penguatan. Ya, ketika ada misalnya lagi malas lagi beribadah karena orang-orang di sekitar kita semuanya tidak ada yang beribadah. Karena kata pepatah Arab atau bahkan dalam sebuah hadis, arwahul mukminin junudun mujannadah. Arwah atau rohnya orang Islam itu satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Jadi kalau ada yang beribadah, maka yang lainnya insya Allah akan ikut. Tapi kalau yang lainnya malas beribadah, ini ada pengaruhnya. Maka dalam kondisi seperti ini, ya harusnya kita menghadiri majelisnya orang-orang soleh. Tapi karena mungkin dalam situasi seperti ini, COVID-19 ini yang melanda negara kita, ya cukup dengan telepon atau dengan minta nasihat dari ustadz-ustadz untuk kembali diberikan semangat ya untuk beribadah dan menjadi finalis di bulan suci Ramadan insyaallah. Saya kira itu singkatnya. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada Kasbiati HD di Baru. Afwan Ustaz, apakah ada amalan-amalan yang bisa dilakukan untuk orang tua sepanjang Ramadan baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal agar mereka pun mendapatkan pahala? Apakah anaknya boleh menghatamkan Al-Quran buat mereka yang sudah meninggal? Untuk orang tua yang masih hidup, tentunya kita arahkan dan melihat tentu kondisi yang dialami oleh orang tua tersebut. Kalau dia sudah tidak bisa berpuasa, maka mungkin sebagian asatidzah sudah membahas hukum-hukum orang yang mendapatkan rukhsah. Tetapi bukan berarti dia sudah tidak melakukan hal yang lainnya. Memang sebagian orang tua itu ketika sudah berumur, sudah tidak bisa puasa, tapi masih ada amalan lain yang bisa dilakukan. Seperti baca Quran, berzikir. Kalau dia punya harta, mungkin dengan hartanya, dia banyak berinfak, bersedekah, dan yang lainnya. Ini yang masih hidup. Dan kita yang masih berada di samping kedua orang tua kita yang sudah tua renta, membantu. Ya, misalnya memberikan, melayani, kira-kira apa yang bisa dia lakukan. Mengambilkan mushaf, memberikan arahan untuk atau mengingatkan dia untuk baca Quran, untuk sholat tepat waktu dan yang lainnya. Ini bagi yang masih hidup. Adapun yang sudah meninggal dunia, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Anak cucu Adam kalau sudah meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali 3 hal. Salah satu diantaranya adalah waladin saleh yad'u lah. Anak soleh yang selalu mendoakannya. Nah, di antara amal soleh yang dilakukan oleh anak itu dan sampai pahalanya kepada orang tua adalah semua amal soleh yang diniatkan untuk orang tuanya kecuali yang dilarang. Ada beberapa amal soleh yang memang tidak bisa diwakilkan. Tapi secara umum, ya walaupun memang ada khilaf di kalangan para ulama kita, apakah semua amal soleh itu bisa diwakilkan atau bisa diamalkan oleh seorang anak kemudian pahalanya untuk orang tuanya. Ini memang ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengkhususkan pada hadis-hadis yang ada saja, seperti haji, umrah, sedekah, dan yang semisalnya. Adapun bacaan Quran, ya, yang kami pahami, apabila seorang bapak mendidik anaknya dari kecil sampai dewasa, kemudian sampai sang orang tua meninggal dunia, maka semua amal kebaikan yang dilakukan oleh anak tersebut otomatis pahalanya juga mengalir ke orang tua.
Karena anak itu bisa melakukan amal soleh atas didikan dan atas arahan dari orang tua. Adapun meniatkan baca Quran untuk pahala orang tua, ini ada perbedaan di kalangan para ulama kita. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, ya sebagian yang mengatakan boleh, yang mengirimkan pahala dan sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kita dalam hal ini, insya Allah, kalau kita membaca Al-Quran dan orang tua kita dahulu adalah orang yang juga sering baca Quran, bahkan sering mengingatkan kita, diniatkan ataupun tidak diniatkan, insya Allah orang tua sudah mendapatkan pahala. Tetapi amalan yang sifatnya sudah jelas dalam hadis, maka itu yang diperbanyak. Kalau ada kesempatan setelah COVID-19 ini berlalu, ada kesempatan untuk umroh, haji, berhaji dan umrohlah untuk orang tua yang sudah meninggal. Kalau keadaan itu sangat berat dan mungkin juga finansial yang kurang mendukung, maka masih banyak yang lain. Bisa bersedekah atas nama orang tua, membangun masjid atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia, memberikan amal kebaikan yang lainnya atas nama orang tua, itu juga insya Allah bisa memberikan manfaat kepada kedua orang tua. Nah, ya. Selanjutnya ada Intan Nur Hidayah. Bagaimana caranya menasihati suami agar cinta Al-Quran, dan bagaimana caranya agar suami sadar kalau musik itu haram? Musik? Musik itu haram. Ya. Soalnya sudah saya nasihati tapi gagal, Ustaz. Suami saya sudah karaoke di rumah. Karaoke kan? Oh, innalillah. Baik. Ini sebenarnya panjang pembahasannya ini kalau mau dibahas secara detail. Ala kullin, dalam pernikahan, dalam agama kita, memang di awal menikah itu, kita mencari jodoh itu harus sesuai dengan visi dan misi kita. Ini di awal. Kalau hal ini sudah terjadi, karena pertanyaannya tadi sudah suami istri, maka kita terima dengan adanya perbaikan. Ya, berusaha untuk saling memperbaiki. Suami menasehati istri, dan itu kewajiban utamanya. Dan kalau dalam hal ini ternyata suaminya yang sedikit ada pelanggaran, maka sang istri yang menasehati. Tidak bisa dengan mungkin ya sang suami menganggap ini istrinya so alim atau apalah bahasa sebagian orang sekarang ini kalau dinasehati, maka sang istri bisa meminta kepada orang yang dianggap alim atau dituakan oleh sang suami atau dikagumi oleh sang suami. Minta misalnya suami ini ada kenalan ustadz atau ada kenalan orang yang sang istri bisa meminta ustadz itu untuk menasihati suaminya. Karena kalau istri yang menasihati secara langsung, biasanya justru malah amarah yang didapatkan. Apalagi kalau tata cara istri menasihati suami juga kurang tepat atau kurang bagus, ya, ini bisa terjadi percekcokan yang luar biasa. Untuk mencintai Al-Quran, ya, pertama adalah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hati ini selalu cinta kepada kebaikan, cinta kepada Al-Quran. Yang kedua, doakan ya agar suami itu cinta kepada Al-Quran. Yang ketiga, biasakan untuk memperdengarkan Al-Quran. Biasakan untuk selalu ada Al-Quran di dalam rumah. Al-Quran maksudnya di sini bukan sekedar mushafnya, tapi adab-adabnya, bacaannya, ada ruh Al-Quran di dalam rumah, sehingga suami atau anak-anak itu bisa merasakan bahwasanya ada suasana dan nuansa Al-Quran di dalam rumah. Selanjutnya, untuk masalah musik, kita pahami, ulama kita sepakat, walaupun ada yang menyelisih, tapi penyelesaiannya adalah syadz, bahwasanya musik adalah haram. Sebagaimana hadis-hadis yang jelas dalam pengharaman musik ini, maka sang suami harus diingatkan akan bahaya pengaruh dari musik, bahkan dosa yang didapatkan dari musik tersebut. Yang kedua, sang istri menasehati dengan sebaik mungkin agar suaminya meninggalkan semua hal-hal yang buruk itu. Ya, termasuk dalam hal ini adalah musik, apalagi kalau tadi sudah disebutkan sampai karaokean, ya lebih dulu karaokean, maka ya sang istri harus giat dan bersabar menasehati dan mengingatkan suaminya agar tidak
terus-menerus dalam kemaksiatan. Dan terkadang juga ya, kita baik suami ataupun istri melihat ada masalah seperti ini hanya langsung mencari solusinya dan tidak mencari apa sebabnya. Ini suami kenapa dia putar musik? Karena mungkin dia merasa tidak tenang selama ini. Atau dia musik itu bagi dia adalah sesuatu yang bisa menenangkan. Berarti ada masalah. Masalahnya adalah suami tidak mendapat ketenangan di rumah kecuali dengan mutar musik. Nah, kalau masalah ini sudah diketahui sebabnya, maka inilah yang kita gali. Ya, mungkin suami ini perlu dirubah dalam sistem pemikirannya. Kalau dia memahami juga misalnya bagi dia musik itu adalah halal, nah ini berarti dari sisi ilmunya. Ya, kalau dari segi psikologisnya, ya nanti dari segi psikologisnya juga diberikan arahan. Jadi siapapun, baik istri ataupun suami, sebelum mencari solusi, cari dulu akar masalahnya. Ya, akar masalahnya kenapa dia selalu putar musik. Ya, apalagi kalau di bulan Ramadan nanti dia putar musik, ini kan bertentangan. Ya, sudah bertentangan di bulan suci, musik yang harusnya banyak diperdengarkan adalah Al-Quran. Ya, maka solusinya pertama adalah kembali kepada Allah, berdoa, doakan suami, doakan istri agar benci terhadap kemungkaran dan cinta kepada kebaikan. Yang kedua tadi, carilah ustadz atau orang yang mungkin dekat dengan sang suami untuk dinasihati secara langsung dengan baik. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya ada Ahmad Syahril. Ustaz, teman saya nggak bisa puasa Ramadan karena sakit mah akut nih Ustaz barangkali. Mah akut. Apa yang harus dia lakukan? Karena di luar Ramadan pun sudah nggak bisa diganti. Iya. Iya, silakan Ustaz. Baik. Orang-orang yang seperti ini yang memiliki penyakit dalam ilmu kedokteran mungkin dianggap sebagai la yurjabur uhu, yang sudah tidak bisa diharapkan sembuh lagi, yang sudah ya tadi disebutkan mah akut, di luar Ramadan pun dia tidak bisa puasa. Ya sama juga mungkin bagi sebagian orang tua yang sudah tidak bisa puasa, maka ini masuk dalam kategori orang-orang yang mendapatkan rukhsah tidak puasa di bulan Ramadan dan dia bayar fidyah saja. Ya. Kecuali kalau ada dia misalnya pernah ke dokter dan dokter mengatakan ini penyakitnya insya Allah dalam 2-3 tahun sembuh, berarti dia tunggu ya sampai dia sembuh kemudian untuk mengqadha, mengganti. Tapi kalau sudah berlalu bertahun-tahun dia tidak bisa puasa dan dia harus konsumsi obat setiap berapa jam, maka ini ya ala qalabatul dhann, ya prasangka kita bahwasanya dia ini memang penyakitnya tidak bisa sembuh. Maka orang seperti ini tidak usah puasa, cukup bayar fidyah saja. Ya, satu orang miskin dalam satu hari yang dia tidak puasa bisa dibayar di awal Ramadan, bisa di akhir Ramadan setelah Ramadan berlalu. Ya, dia bayarkan 30 atau 29 tergantung jumlah hari yang dia tidak berpuasa. Dan insya Allah itu sudah menutupi ya, kewajibannya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Dengan membayar fidyah tadi. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kita ke Sulaiman di Pasangkayu. Ustaz, kira-kira apa tips agar bisa menjadi penghafal Quran dengan cepat di bulan Ramadan Ustaz? Ini sebahagian baik orang tua, baik anak-anak banyak yang mempertanyakan masalah ini. Tips cepat menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu bukan masalah cepat kita mau selesaikan dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi yang menjadi masalah bagaimana Al-Quran itu bisa bertahan. Bisa banyak ya teman-teman yang sudah hafal Al-Quran dalam 1 tahun, 2 tahun. Tapi setelah itu karena begitu banyak kegiatan di luar sana, banyak kesibukan dan yang lainnya, akhirnya hafalannya sudah mulai kabur, bahkan ada yang sudah lupa sama sekali. Ini yang kita tidak inginkan. Maka sebelum saya sebutkan secara singkat apa tips-tipsnya, satu nasihat untuk saya pribadi dan kepada siapapun yang ingin menghafal Al-Quran, motivasi kita menghafal Al-Quran itu bukan karena ingin jadi imam, bukan karena ingin dikatakan sebagai seorang hafidh, sebagai orang yang mendapatkan beberapa keutamaan tertentu di dunia ini, tetapi, dan ini saya biasa sampaikan di mahasiswa-mahasiswa Stiba, kalau saya biasa ngajar Quran juga di mahasiswa,
saya sampaikan kepada mereka, tolong dihafalkan ayat ini, distorkan pekan depan, tapi jangan cuma untuk itu. Ya, tapi yang paling utama adalah bagaimana hafalan itu bisa distor langsung kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Karena orang yang menghafal Al-Qur'an itu ada sedikit kekhususan dibandingkan dengan orang-orang selain para penghafal Al-Qur'an. Orang masuk surga dengan ibadah puasanya selesai. Masuk surga dengan puasanya selesai urusannya. Dengan sholatnya selesai. Dengan jihadnya selesai. Tapi kalau Al-Quran tidak selesai. Dia dengan hafal Quran sampai di surga masih ditahan. Ditanya. Ya, berapa hafalannya disuruh baca. Sebagaimana dia membaca di dunia. Dan setiap ayat yang dia baca itu naik tingkatan. Naik tingkatannya di surga. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yuqal li sahibil Qur'ani yaumal qiyamati iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilatak inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya posisimu di surga itu sesuai dengan ayat yang kau hafal di muka bumi ini. Maka ini motivasi kita adalah ingin menyetorkan hafalan Al-Qur'an itu langsung di hadapan Allah, bukan cuma di hadapan ustaz, di hadapan muhaffiz, muhaffidzah, tapi ingin menyetor hafalan Al-Qur'an di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tipsnya karena waktunya singkat dan mungkin nanti bisa dibuka di YouTube juga, ya kami sudah sering rekaman di Wahda TV dulu tentang tips-tips menghafal Al-Qur'an dengan cepat baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Tapi untuk yang singkat ini, pertama ikhlas lillahi taala, yang kedua manfaatkan waktu yang ada ini di bulan Ramadan sebaik-baiknya bersama dengan Al-Qur'an. Segala sesuatu yang bisa kita selesaikan di bulan Sya'ban ini, mari selesaikan. Di bulan Ramadan nanti tidak ada lagi urusan dengan urusan dunia. Semuanya adalah urusan Al-Quran dan puasa. Nah, ini sebagaimana kita sebutkan dalam video ceramah tadi, ya, PSR tadi. Yang ketiga, harus ada muhaffiz. Orang menghafal itu harus ada yang ditempati menyetor. Tidak bisa orang itu sekedar ada motivasi, ada keinginan untuk menghafal, akhirnya ambil mushaf, baca sendiri, tidak pernah di-store. Itu tidak tepat. Jadi harus ada muhafidz. Salah satu fungsi muhafidz itu adalah dia bisa membenarkan bacaan kita kalau salah, hafalan kita kalau salah. Yang kedua, dengan adanya muhafidz kita termotivasi untuk besok ini saya mau storan lagi, berarti harus ada yang saya hafal. Yang ketiga, kalau kita lagi malas-malasan, ya, muhafidz inilah yang memberikan nasihat, yang kembali memberikan motivasi supaya kembali menghafal. Yang kedua, atau kedua sebelum terakhir yang saya ingin sebutkan adalah harus, ya, menggunakan mushaf standar dan tidak ganti-ganti mushaf. Ya, jadi kalau ada mushafnya satu, itu aja mushafnya yang dipakai. Jangan ganti-ganti mushaf. Mungkin melihat ada cetakan baru, ya, mau ganti mushaf lagi, jangan. Jadikan satu mushaf saja, cetakan, ya, kita rekomendasikan cetakan Madinah yang tadi Ustaz Mukran akan memberikan hadiah 3 mushaf bagi peserta yang aktif mungkin, ya. Ini kalau dapat mushaf seperti ini, jadikan mushaf itu sebagai sarana menghafal Al-Quran dan tidak pindah-pindah mushaf, ya, sampai mushaf itu hancur. Dan ini pengalaman kami pribadi dan teman-teman. Ya, kami tidak ganti mushaf kecuali mushaf itu sudah tidak bisa terbaca lagi karena sudah sobek dan yang lainnya. Supaya, ya, konsentrasi kita itu tidak berubah ketika dapat mushaf yang lain, apalagi yang cetakannya berbeda. Urutannya, posisi ayatnya di mushaf itu berbeda dengan mushaf yang kita pakai menghafal. Dan yang terakhir adalah bersabar. Ya. Dalam menghafal Al-Quran itu kalau tidak ada kesabaran, berat. Karena boleh jadi pagi ini atau siang ini kita hafal Al-Quran, lancar, kita store, nanti malam pas mau dibaca hilang semua, tidak ada yang dihafal. Dan ini di awal-awal seperti itu, maka butuh kesabaran. Selain sabar karena harus duduk lama, ya, sebagian orang mungkin bisa bertahan duduk nonton bola 90 menit, tapi untuk baca Quran itu berat, itu 90 menit. Maka butuh kesabaran dan membiasakan diri. Bulan Ramadan insya Allah momen yang tepat untuk membiasakan diri berlama-lama di rumah Allah kalau diizinkan, ataupun di rumah sendiri, ya, bersama dengan Al-Quran. Butuh kesabaran memang, ya, untuk menghafal.
Karena seandainya menghafal Al-Quran itu tidak membutuhkan kesabaran, maka sudah banyak orang yang akan hafal Quran. Tapi karena dia butuh kesabaran, ketekunan, dan yang lainnya, maka hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya sebagai wi'aul Quran, sebagai wadah Al-Quran yang Allah pilih. Semoga kita semua pendengar yang mendengarkan secara langsung ataupun ulangannya nanti ini, semua bisa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya sebagai tempatnya Al-Quran. Itu saya kira, Ustaz. Kalau untuk lebih lengkapnya mungkin nanti bisa buka di tempat yang lain. Selanjutnya ada Yusri Irma di Bulukumba, Ustaz. Saya punya banyak tentang puasa, Ustaz. Apakah bisa tetap mengqadhonya hingga akhir Sya'ban? Ya. 28-29. Ya. Orang yang punya banyak utang puasa, silakan diselesaikan sebelum Ramadan itu tiba. Di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu taala anha juga biasa beliau mengqadha puasa-puasa yang beliau tinggalkan itu di bulan Sya'ban. Ya, maka tidak apa-apa. Tapi sebaiknya menggabungkan keduanya, yaitu berpuasa mengqadha segala utang yang selama ini di bulan Sya'ban, tapi satu hari sebelum Sya'ban berakhir berhenti juga puasa, supaya kita juga tidak masuk dalam kategori larangan. Karena Rasulullah SAW melarang jangan mendahului Ramadan dengan puasa satu hari di bulan Sya'ban. Atau apalagi kalau dia masuk dalam kategori yang musyak, hari yang diragukan. Karena siapa yang berpuasa di hari yang diragukan itu, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, Rasulullah SAW. Maka kita gabungkan. Silakan puasa mulai dari sekarang, qadha semua utang-utang yang ada sampai satu hari sebelum masuknya Ramadan. Berhenti. Ya. Kemudian setelah itu nanti kalau masih ada utang, ya nanti setelah Ramadan yang akan datang. Ya, dan sebaiknya kaum muslimin ataupun muslimah kalau ada utang, ya jauh hari sebelum Ramadan tiba sudah menyelesaikan. Tapi kita juga tidak pungkiri ada saja orang-orang yang memiliki uzur sehingga tidak bisa membayar utang puasanya kecuali menjelang bulan Sya'ban atau menjelang Ramadan. Ini ada dua pertanyaan yang bisa kita gabung, Ustaz. Pertama, pertanyaan dari Bumaisa di Makassar. Yeah. Apakah tips mengatur waktu agar bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan? Kemudian ada Muhammad Arkan. Bagaimana cara menuntaskan target dan meningkatkan konsentrasi dalam melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan, seperti menghafal dan tadarus Al-Quran, tetapi banyak tugas, Ustaz. Memanage waktu. Saya kira dua pertanyaan, tapi satu intinya. Ya. Memanage waktu dan akhirnya bisa konsentrasi beribadah. Baik, inilah yang kami sebutkan di video sebelum tadi yang ceramah tadi itu tentang bagaimana menjadi finalis Ramadan. Di situ kan kita sebutkan harus punya program. Ya, sebelum Ramadan tiba kita sudah punya program, sudah punya target, sudah punya khutbah apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Supaya nanti ketika masuk Ramadan sudah jelas di hari pertama, di jam sekian, apa yang harus kita lakukan. Dan ini sudah harus di-manage betul. Kita yang mungkin memiliki banyak kesibukan, berkantor dan yang lainnya, itu bisa diatur. Kita berkantor kan rata-rata jam 8. Ya. Apalagi kalau sekarang kantornya juga di rumah. Dengan adanya virus atau pandemi ini, sekarang kan kebanyakan orang berkantor di rumahnya. Artinya kalau kita sudah betul-betul mengatur waktu sebelum Ramadan tiba ini, kita misalnya ba'da subuh khusus Al-Quran, murajaah atau menghafal atau tadarus Al-Quran sampai jam 6.15. Ya, tergantung waktu subuhnya jam berapa. Kemudian setelah itu persiapan mandi dan yang lainnya atau ada yang mau olahraga. Artinya intinya sebenarnya bagaimana semua ini sudah dicatat, diagendakan. Kalau perlu ditempel di dinding, jam sekian saya baca Quran, jam sekian saya ke kantor, jam sekian saya membantu orang tua, jam sekian saya mengajar ini dan seterusnya. Ini sudah harus ada. Dan ini kita sudah sebutkan di bagaimana menjadi finalis Ramadan itu, mengatur waktu dengan baik. Karena kalau tidak diatur seperti ini, itu waktu berlalu begitu saja tanpa kita dapatkan sesuatu. Karena waktu ini kalau kita biarkan saja dia akan berlalu begitu tanpa kita mengambil manfaat. Tapi kalau kita sudah punya program, punya target, dan kalau kami anjurkan orang yang baru menghafal, targetkan 3 juz. Tidak usah terlalu banyak juga. Ya, kalau di bulan lain saya biasanya sampaikan kepada anak-anak santri dan yang lainnya, tidak usah terlalu banyak.
Ya, karena kalau terlalu banyak juga susah murojaahnya. Ya. Ya, tapi karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, kita targetkan untuk hafalan baru 3 juz. Ini standar minimal. Artinya kalau ada yang mau lebih silakan. Kalau kurang berarti harus murojaah diri, muhasabah diri. Jadi 3 juz. Bagaimana caranya menghafal 3 juz dalam 1 bulan? Nah, inilah kita 1 juz itu kan 10 halaman. 10 lembar 20 halaman. Ya, bisalah diatur waktunya, pagi baca sekian dan seterusnya. Dan masing-masing kembali kepada dirinya, kemampuan menghafalnya itu bagaimana. Kemudian bagaimana bisa fokus atau bagaimana supaya kita bisa lebih fokus menyelesaikan hafalan Al-Quran atau menghafal Quran atau tadarrus. Ini semua masalah fokus dan yang lainnya. Terkhusus untuk Al-Quran memang tidak bisa kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dengan ada pekerjaan lain yang mengganggu. Maka cara yang baik dalam hal ini adalah memilih waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Ya. Orang kalau membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, sementara di pikirannya ada pekerjaan yang dia mau selesaikan, dia berada di tempat yang berisik, lalu lalang kendaraan yang dia lihat, maka ini berat. Maka dia harus memilih waktu yang tepat. Rata-rata penghafal Al-Quran itu menghafal sebelum subuh dan ba'da subuh. Ya. Jadi ini cara memilih waktu. Selebihnya itu waktu murojaah. Nah, ini juga perlu para penghafal Quran atau ingin menghafal Quran. Kalau mau baik dalam memilih waktu menghafal itu tidak usah terlalu banyak. Seandainya dalam 24 jam itu satu waktu saja untuk menghafal, yaitu sebelum subuh dan ba'da subuh itu saja. Selebihnya adalah untuk murojaah. Selebihnya adalah untuk mengulangi hafalan atau memperlancar bacaan. Ya, kan ada sebagian orang juga mau menghafal tapi bacanya masih perlu diperbaiki. Maka di hari itu, di jam-jam di luar qabla subuh dan ba'da subuh. Kemudian yang kedua, tempat. Ya, tempat yang paling utama tentunya adalah masjid. Tapi untuk sementara ini sepertinya kalau kondisi masih seperti ini berarti ya sebagian kita tidak bisa masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka rumah yang kondusif, cari tempat yang kondusif, yang baik, yang tenang, yang tidak diganggu oleh siapapun. Yang kemudian di situ kita waktu tidak usah terlalu lama-lama, tidak usah 2 jam, 3 jam. Setengah jam saja kita bisa konsentrasi, itu bisa menghasilkan hafalan yang cukup baik. Daripada waktu lama tapi banyak yang dipikir dan banyak yang mengganggu. Nah, untuk suami istri, ya silakan mengatur dengan baik. Kalau punya anak dan seterusnya, gantian menjaga. Ya, misalnya istri qabla subuh. Ya, biarkan istri yang ini. Kalau ada anak yang perlu dijaga, biarlah suami yang jaga anaknya dulu atau sang ayah yang menjaga anak. Nanti gantian istri lagi yang atur anak. Dan ini perlu harus ada konsisten kalau mau menghafal dan ingin konsisten dengan waktu. Misalnya, ya dulu kami biasa sebelum terlalu banyak jadwal mengisi taklim maghrib isya, kami punya waktu maghrib isya itu tidak boleh diganggu. Ya, HP harus mati, televisi tidak boleh menyala, anak-anak harus ini dan seterusnya. Istri juga masing-masing memiliki waktu bersama dengan Al-Quran. Tidak boleh ada yang kegiatan lain. Ya, jadi harus fokus di situ dan konsisten. Ada panggilan, ada kalau perlu ditulis di depan pintu rumah, tidak menerima tamu di waktu sekian. Karena waktu itu adalah untuk Al-Quran. Karena kapan tidak memiliki konsisten seperti ini, berat untuk menghafal Al-Quran. Kalau hanya bilang nanti ada waktu, kapan ada waktu? Ya, itu sangat berat. Allah Ta'ala. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Ini ada pertanyaan dari Ummu Arul di Buol, Sulawesi Tengah. Masya Allah. Bisakah di bulan Ramadan nanti kita melanjutkan bacaan kita yang belum sempat kita khatam sebelumnya? Yeah. Atau menundanya dan membaca baru lagi di awal, Ustaz? Yeah. Bulan Ramadan. Ya, baik. Ini yang perlu diluruskan dan dipahamkan kepada kita semua. Di bulan Ramadan itu bukan kejaran khatamannya yang diperlukan, tapi bagaimana kita banyak membaca Al-Quran. Yeah. Jadi mau khatam, tidak khatam dan yang lainnya, itu urusan kedua. Yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan itu selalu bersama dengan Al-Quran, baca dengan Al-Quran. Nah, orang yang sudah memiliki bacaan rutin atau berlanjut, ya continue, karena ada sebagian orang asal baca Quran saja. Pokoknya ada waktu, buka Quran, terserah yang mana, pokoknya dibuka langsung dibaca. 2 menit, 3 menit, tutup lagi, pergi kerja. Masuk masjid sholat, ada mushaf, dia buka, artinya tidak beraturan. Ada yang seperti itu, ada yang memang dari awal. Ya, nah itu bagus juga, karena supaya semua ayat dalam Al-Quran dia sudah pernah lewati.
Setidaknya dia pernah baca, apalagi kalau dia bisa sampai ingat ayat-ayat tertentu yang sering mungkin didengarkan dari para penceramah, dari para asatidzah. Maka tidak ada masalah, dilanjutkan saja bacaannya dari sebelum Ramadan, masuk Ramadan, kemudian setelah itu dia ulangi lagi dari awal, ya, supaya bacaannya tetap berlanjut. Ya, dan yang terpenting, sebagaimana kita sebutkan di awal, bagaimana memanfaatkan bulan suci Ramadan ini memperbanyak bacaan Al-Quran. Maka mungkin ada yang bertanya juga, mana yang lebih bagus? Menghafal atau menghafal Al-Quran atau mengkhatamkan? Dua-duanya bisa digabungkan. Ya, dua-duanya memiliki keutamaan. Ya, maka kalau bisa menghafal, ada waktu untuk menghafal, berikan waktu untuk menghafal. Selebihnya untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau ada santri yang mau menghafal Al-Quran, tetap pasang target. Ya, saya mau tambah 3 juz hafalan baru. Tapi juga punya target, saya mau khatam 5 kali misalnya dalam bulan suci Ramadan. Maka kedua-duanya digabungkan. Karena orang yang hafal Quran memiliki keutamaan tersendiri. Ya, saat dia berjalan, bawa mobil, bawa motor, kan tidak bisa buka mushaf itu. Ya. Tapi karena ada hafalannya, dia bisa menghafal. Dia bisa baca Quran dengan tidak ada hafalan. Maka sebaiknya ada hafalan dan juga ada bacaan Quran. Allahu ta'ala alam. Masya Allah. Ini juga ada dua pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab satu kali, Ustaz. Ya. Dari Al-Amin Ibnu Hasilun, Ustaz, bagaimana dengan kami sebagai pengurus masjid yang mungkin memang stay di masjid ini, Ustaz, meniatkan diri untuk beriktikaf di masjidnya, Ustaz. Kemudian ada Zul Hasbi, bagaimana memaksimalkan iktikaf di tengah pandemi ini, Ustaz? Apakah tetap melaksanakan iktikaf meskipun di rumah? Baik, untuk yang pertama, pengurus masjid atau yang biasa disebut dengan marbot, ya, marbot, atau orang yang tinggal dalam kawasan masjid, yang kalaupun masjidnya sudah lockdown, ya, lockdownnya bukan terdownload, ya, karena ada juga yang bilang terdownload atau smackdown, yang sudah lockdown, tidak ada yang lagi yang masuk kecuali orang-orang yang ada dalam situ dan mereka bisa menjaga keamanannya, maka justru mereka wajib harus ada di masjid. Ya, mereka lah yang akan menghidupkan, mewakili kita semua, mewakili kita untuk menghidupkan syiar Islam ini yang mungkin saat ini tidak berjalan dengan baik, yaitu ada azan, sholat berjamaah. Ya, tetap mereka harus berjamaah di masjid. Bagi orang yang tinggal di masjid, ya, BRTM, kalau di beberapa pengurus masjid kampus, atau orang-orang yang memang biasa imam, atau ada memang biasa orang diposisikan untuk menjaga masjid, ya, tinggal di masjid atau marbot, ini mereka tetap harus berada di masjid. Ya, mereka yang azan, sholat berjamaah, sholat tetap dilaksanakan di masjid. Adapun yang dari luar sesuai dengan aturan pemerintah dan juga fatwa dari MUI dan ulama-ulama kita, maka kita laksanakan, ya, fatwa mereka. Jadi diniatkan dan insya Allah, ya, mereka tetap mendapatkan pahala yang sangat besar. Nah, adapun yang kedua, dia meniatkan, bagaimana meniatkan bolehkah berniat iktikaf di rumah sendiri, ya, saat berada dalam kondisi seperti ini. Dalam Islam, ketika seseorang sudah terbiasa melakukan kebaikan atau sesuatu hal baik, dia sudah terbiasa lakukan, kemudian tiba-tiba ada uzur yang menghalanginya, dia tidak bisa melakukan kebaikan itu lagi, maka pahalanya tetap dia dapatkan. Maka orang yang sudah terbiasa sholat berjamaah, kemudian suatu saat dia punya uzur tidak bisa sholat berjamaah, dan dia merasa ada hal, ya, kenapa dia tidak sholat berjamaah, maka dia mendapatkan pahala. Sebagaimana para sahabat ada yang tidak bisa ikut perang Tabuk karena adanya uzur. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ada di antara mereka di Madinah ini, tidaklah kita melewati sebuah lembah, mendaki sebuah gunung, kecuali mereka mendapatkan juga pahala. Padahal mereka tidak ngapa-ngapain, hanya tinggal di Madinah. Apa penyebabnya? Mereka tidak ikut bukan karena malas, bukan karena ini dan seterusnya. Habasathumul uzur. Mereka punya uzur syar'i sehingga mereka tidak ikut. Maka kita insya Allah kalau kondisi, tapi kita berharaplah kondisi ini berlalu cepat. Amin. Ya, kita semua rindu, ya, bertemu, berjumpa di rumah Allah Subhanahu wa taala, rindu ingin iktikaf dan memperbanyak waktu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kondisi masih seperti ini, maka insya Allah dengan kita beriktikaf di masjid, pahala kita yang selama ini sudah terbiasa kita lakukan iktikaf di masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang tahun ini mungkin kita iktikaf di rumah saja, maka insya Allah tetap mendapatkan pahala, ya, seperti orang yang iktikaf di masjid. Insya Allah. Baik, pemirsa, pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi
ketujuh materi PSR kita di hari ini. Sebelum kita closing Ustadz, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan, silakan. Oke. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa dimanapun berada, Ramadan kali ini mungkin agak sedikit berbeda daripada Ramadan yang telah lalu. Tapi bagi seorang muslim dimanapun dan bagaimanapun keadaannya, dia selalu menjadikan kendala sebagai alat untuk mencari pahala yang lain. Ada kendala dalam beberapa hal yang kita hadapi dalam hal ini, maka seorang muslim akan mencari peluang yang lain. Ya, dia tidak bisa sholat berjamaah di masjid, tidak bisa ini dan seterusnya, maka dia manfaatkan kesempatan itu untuk mengajarkan istrinya, mengajarkan anak-anaknya untuk tata cara sholat yang benar dan bagaimana menjadi imam di dalam rumah sendiri dan seterusnya. Maka seorang muslim tidak boleh lengah, tidak boleh merasa kurang mendapatkan pahala dengan adanya kondisi seperti ini. Allah Subhanahu wa taala akan sangat memahami dan bahkan memberikan lebih dari apa yang kita sangkakan. Maka manfaatkan saja waktu yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk mempersiapkan diri di hari yang jauh lebih buruk dan jauh lebih susah dari apa yang kita hadapi saat ini. Suatu saat kita akan berada pada masa yang sudah apa yang tidak kita miliki saat ini sudah tidak bisa kita usahakan. Di suatu keadaan apa yang tidak pernah kita lakukan selama ini, tidak pernah kita kumpulkan selama ini, tidak bisa lagi kita dapatkan setelahnya. Yaitu di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka Ramadan kali ini memang sedikit berbeda, tetapi kita sebagai seorang muslim menyikapinya bahwasanya ini adalah peluang untuk mendapatkan pahala yang lebih besar, karena pahala itu tergantung manfaat yang diberikan dan juga kesusahan yang kita dapatkan. Al-ajru ala qadril masyaqqah, al-ajru ala qadril manfaah. Pahala tergantung bagaimana kesulitan dalam melakukan kebaikan dan juga bagaimana manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain. Yang kedua, para hadirin dan para pemirsa dimanapun berada, Ramadan kali ini mungkin adalah Ramadan terakhir bagi kita dan tidak ada yang tahu. Maka jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan terbaik bagi kita. Kita tidak pernah tahu kapan berakhirnya COVID-19 ini, dan mungkin juga kita tidak tahu atau kita tidak tahu kita ini meninggal dunia karena COVID atau karena yang lain. Begitu banyak orang yang sangat takut tentang virus ini sehingga tidak melakukan kegiatan atau bahkan adanya peraturan-peraturan yang sudah dilakukan. Tapi banyak orang yang tidak takut, begitu banyak orang yang meninggal dunia di atas ranjangnya. Begitu banyak orang yang meninggal dunia di atas kasurnya. Tetapi mereka tidak pernah takut untuk tidur di atas kasur. Tetapi orang yang meninggal karena COVID-19 ini memang ada, dan juga kita tetap harus berwaspada dan berhati-hati. Tetapi kita punya keyakinan, kita punya akidah bahwasanya tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan keadaan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin. Ramadan kali ini bisa saja menjadi Ramadan terakhir kita, maka setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya adalah sangat berharga. Maka mari manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini dan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz. Hayakumullah. Atas waktunya juga ilmunya di sore hari ini. Hayakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan Ramadan insyaallah di tahun ini dengan maksimal dan bisa menjadi finalis Ramadan yang istiqomah insyaallah. Insyaallah. Dan insyaallah PSR masih akan berlangsung di besok hari jam 9 pagi seperti biasa. Materi terakhir bersama Ustadz Dr. Rahmat Abdurrahman LC.MA insyaallah di jam 9 pagi besok hari ya, materi terakhir. Dan selalu saya ingatkan di penutup acara, kita masih dalam keadaan pandemi, wabah kita, negeri kita sedang diuji oleh Allah dengan wabah. Jangan kemana-mana, jangan keluar rumah, jaga jarak, kemudian kalaupun terpaksa keluar rumah tetap pakai masker Anda. Saya Satrul Lambang bersama narasumber kita dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Insyaallah bertemu lagi di besok hari jam 9 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia, negeri berlimpah kekayaan alam, beragam suku dan agama. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, peran aktif kaum muslimin menjadi sangat penting dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Peran aktif umat Islam dalam bentuk organisasi massa atau ormas Islam adalah salah satu langkah terbaik untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai ormas Islam, Wahda Islamiyah turut mengambil peran dengan aktif bekerja sama bersama pemerintah dan elemen masyarakat lainnya dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Saat ini, Wahda Islamiyah telah memiliki 34 DPW atau Dewan Pimpinan Wilayah dan 199 DPD atau Dewan Pimpinan Daerah di seluruh Indonesia. Wahda Islamiyah telah mendirikan institusi pendidikan di beberapa daerah, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, pondok tahfizul Quran, rumah sakit dan balai pengobatan, usaha ekonomi, dan amal usaha lainnya. Dengan visi menjadi ormas Islam yang eksis pada tahun 2030, Wahda Islamiyah terus berbenah dan terus berkontribusi aktif mewujudkan Indonesia, negeri yang damai, makmur, dan diberkahi. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات طوبى للنفس بتقواها رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم رمضان صيام ودعاء رمضان أمان وصفاء رمضان صيام ودعاء رمضان